Halo sahabat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu sama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau membuat kami mau menjadi orang yang rendah hati, sehingga kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman dan ajaran yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat GKI Klasi Solo, hidup kita ini rasanya seringkali itu absurd, penuh dengan kejadian yang tidak terduga, yang datangnya tiba-tiba, dan kita merasa kewalahan mengikuti ini semua, dan masalah-masalah terus saja muncul tanpa henti, membuat kita merasa terpuruk, tak berdaya, dan seolah-olah rasanya ingin menyerah saja. Dan pengharapan-pengharapan yang kita pegang teguh rasanya seperti menguap menjadi harapan kosong yang tak terwujud. Situasi akhir-akhir ini semakin diperparah dengan berbagai peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini tentu saja menambah hiruk-pikuk dalam kehidupan kita. Kondisi ini membuat kita merasa semakin tidak nyaman. Dan bahkan mungkin kita merasa bahwa rasanya pertolongan Tuhan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Apalagi ketika kita terjatuh, ketika kita tidak berdaya, ketika kita terpuruk dalam keadaan yang benar-benar ada di bawah. Orang-orang yang ada di sekitar kita justru malah mengabaikan kita, bahkan mungkin mencemooh. Dan mereka tidak mau memberikan dukungan yang seharusnya kita butuhkan dari mereka. Rasa-rasanya percuma kita berdoa, rasa-rasanya percuma kita berharap pada kehidupan ini ketika kita melihat bahwa realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kondisi itu terjadi, memang sudah sewajarnya jika kita merasa kecewa dan menyerah untuk terus berpengharapan. Nah, sebenarnya kondisi yang hampir serupa itu juga terjadi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Dikisahkan pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Di sana mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, lalu di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia padanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a, teks yang kita baca tadi, kita melihat
bahwa Yesus itu sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi doa-doa dari orang yang sakit itu. Tetapi meskipun Yesus sudah tahu, Yesus tidak serta-merta langsung menyembuhkan atau mengabulkan keinginan orang yang sakit itu. Malahan yang Yesus lakukan pertama kali adalah bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu sedang memastikan apa yang sebenarnya menjadi keinginan orang itu. Tetapi ternyata sungguh tidak diduga bahwa jawaban yang diucapkan oleh orang sakit itu bukanlah jawaban ya atau ya Tuhan, aku pengen sembuh, aku mau sembuh. Bukan itu yang keluar dari mulut orang sakit itu, tetapi malah sebuah keluhan yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam Bethesda. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-7 bahwa Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dari jawaban orang ini kita bisa melihat bahwa pengharapan yang dimiliki oleh orang yang sakit itu bergantung pada orang lain, bergantung pada pertolongan orang lain. Dia menambahkan harapannya selama 38 tahun pada tindakan orang lain. Dia berharap orang lain mau menolong, mau membantunya, supaya dia bisa turun ke dalam kolam Bethesda. Dan tentu saja dari jawaban ini, dia juga berharap hal yang sama kepada Yesus, bahwa Yesus mau membantunya turun ke dalam kolam supaya dia bisa sembuh. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dan ternyata Yesus itu tidak melakukan sesuai apa yang diinginkan orang tersebut. Malahan Yesus menyuruh orang tersebut, bangkit, bangun, angkat tikarmu, dan berjalanlah. Dan apa yang dikatakan Yesus itu dilakukan oleh orang sakit itu, dan ternyata dia langsung sembuh, dan dia bisa berjalan, mengangkat tikarnya dan berjalan. Jangan-jangan selama ini pengharapan yang kita miliki sama seperti pengharapan orang yang sakit tadi. Pengharapan yang kita miliki digantungkan kepada belas kasihan orang lain, pada pertolongan orang lain, pada tindakan orang lain. Jangan-jangan juga pengharapan yang kita miliki ini hanya berdasarkan keinginan dan pikiran kita sendiri. Mata kita tertutup dan kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya pengharapan dan kesembuhan yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari orang lain maupun kolam Bethesda yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit. Namun terkadang memang tidak bisa dipungkiri bahwa saking beratnya beban kita, beratnya masalah yang kita hadapi, membuat kita itu tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan terang, dan kita lupa bahwa kita masih memiliki Tuhan, dan bahwa kita itu seharusnya tidak berpengharapan pada tindakan orang lain, kita tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain, melainkan kita harus berani bangkit sendiri. Karena di situ katakan Yesus menyuruh orang yang sakit itu bangun, bangunlah. Yesus gak mengelurkan tangan atau memegang orang itu atau membantunya dia bangun, enggak, tapi Yesus memerintah, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Yesus memberikan perintah itu sebagai perintah supaya orang yang sakit itu mau melakukannya itu sendiri. Bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Nah, seringkali kita itu nggak berani ketika kita menghadapi masalah, melihat realita kehidupan, kita nggak berani bangkit sendiri, kita nggak berani mengangkat tikar kita, dan kita nggak berani berjalan. Padahal kita jelas-jelas tahu bahwa hidup kita selalu disertai oleh Tuhan,
Bahwa kita jelas-jelas tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lupa bahwa ketika kita mau berani bangkit sendiri, mau berani mengangkat tikar kita, mau berjalan, disitulah kita melakukan itu semua bersama dengan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, bersama dengannya, bersama dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk renungan hari ini. Kami hari ini boleh belajar ya Tuhan, bahwa seringkali pengharapan yang kita miliki itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Seringkali kami menautkan harapan kami kepada orang lain, kepada tindakan orang lain, kepada pertolongan orang lain. Sehingga kami lupa bahwa pengharapan yang sejati, kesembuhan yang sejati, pertolongan yang sejati itu datangnya dari Engkau ya Tuhan, bukan dari orang lain. Ajarlah kami terus bergantung pada Engkau dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak memiliki pengharapan yang salah. Dan ajarlah kami juga berani menghadapi kehidupan kami, karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami terus, karena kami tidak bisa menjalani kehidupan kami ini tanpa uluran tangan-Mu, tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.